Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Han Elektronik akan berbagi ilmu dengan materi merubah mesin bubut 3 pas menjadi 1 pas. Jadi silakan disimak baik-baik. Oke, ini istilah bahasa sini kontaktor ya. Jadi biasanya ini dipakai untuk 3 pas. Jadi listrik itu ada dua macam, ada single pas, ada tripas. Kalau kelas menengah ke bawah, bengkel-bengkel kecil ya, menggunakan 1 pas. Akan tetapi perlu diketahui, mesin bubut yang pabrikan atau kelas mesin bubut yang besar-besar itu semua menggunakan 3 pas. Yang membuka bengkel bubut kelas menengah ke bawah, terkadang 3 pas dirubah menjadi 1 pas. Jadi dinamonya seperti ini. Nah, ini sudah merupakan rubahan. Ini sudah dinamo ini 1 pas. Ini labelnya. Nah, ini labelnya 3PK RPM 1400 single pas ya. Ini single pas ya. Orsati single pas. Nah, ini. Nah, ada tulisannya one pas. Nah, seperti ini. Nah, tapi pada dasarnya semua mesin bubut itu menggunakan tiga pas. Nah, jadi untuk menyiasati dari 3 pas kemudian berubah menjadi 1 pas, kita akal pakai kontaktor ini. Maksud dan tujuannya apa? Karena kalau kita memakai skakel yang bisa 2 arah seperti ini biasanya kelemahannya dari platinanya ya, dari platina ini. Antara sambungan platina yang ini atau yang ini itu terkadang leleh karena percikan apinya tegangannya besar. Jadi kita siasati menggunakan kontaktor ini. Kalau bahasa sepeda motor bisa dikatakan rally ya, fungsinya sama. Jadi apa fungsinya ketika dimasuki setrum dari sini min plus, maka yang bekerja adalah 1 2 3 1 2 3. Kemudian ada samping kanan kirinya ini ada tulisan NO sama NC. Nah, panjangannya apa? Ini negatif open. Kalau yang NC ini negatif close. Jadi ketika dimasuki min plus dari sini, yang NO ini negatif open ini buka. Jadi ini sama yang ini sambung. Nah, ini sama yang atas ini sambung. Kalau yang NC ini putus. Ketika belum dimasuki setrum 220, ini sama ini sambung. Ketika dimasuki dan bekerja semua ini putus ya. Jadi negatif close. Nah, kita butuh 2. Kenapa? Karena ada putar kanan dan putar kiri. Istilahnya kalau 3 pas itu tinggal balik tengahnya saja, jadi lebih mudah ya. Tapi kalau 1 pas ini yang dibalik dari gulungannya ya, dari sambungan gulungan ini. Nah, seperti ini. Nah, adapun skema yang harus diperhatikan, misalkan seperti ini. Misalkan saya gambarkan menggunakan 3, bisa 1 2 3 1 2 3 ya. Misalkan ini anggap kontaktornya keluar 3, 1 2 3 1 2 3, satunya lagi 1 2 3 1 2 3. Kemudian ini motornya, kabelnya 4. Ini kalau saya ibaratkan ini A1. Kemudian yang kedua ini saya ibaratkan kapasitornya B1. Kemudian yang ketiga ini api lagi, listriknya lagi kita ibaratkan, kita tulis misalkan A2 misal. Kemudian yang terakhir ini B2. Nah, kemudian kita sambungkan dari sini. Nah, yang dari tegangan listrik ini membutuhkan min sama plus ya. Jadi kita sambung langsung seperti ini. Misalkan kok ini dari tegangan tinggi dari listrik sini. Kemudian yang 2 ini kita sambung jadi min plusnya sudah masuk. Kemudian cara nyambung kabel dari kontaktor ke dinamo, misalkan ini saya pakai A1. Ini kita berarti dari dinamo A1 ini langsung ke sini. Kemudian yang ini misalkan ke B1. Kemudian ini A1. Karena ini membutuhkan gulungan kapasitor dengan AC, kita gabung jadi satu di sini. Nah, 2 ini misalkan kok ini pakai A1 sama B1. Jadi yang kapasitor gulungan listrik A1, B1 sudah masuk ke sini misalkan. Berarti ini kita pakai B2, A-nya masih ada sisa 1, kita pakai A2. Nah, jadi B2-nya dapat sini. B2 langsung lari ke sini. Kemudian A-nya masih ada sisa 1. Nah, seperti ini. Jadi ketika masuk dari sini min plusnya, kontaktor ini konek sama ini. Empatnya ini konek semua. Yang ini konek sama yang ini. Nah, sebaliknya kalau yang sini berarti kita balik. Misalkan ini tadi yang pertama pakai A1 gabung dengan B1, kita balik. Misalkan sekarang A1 kita sambung dengan B2. Nah, tinggal balik kebalikannya ya. Berarti yang sini ini tinggal B1 kita taruh sini. Kemudian di sini masih ada sisa 1 A2. Nah, tinggal balik. Jadi kabel yang dari sini kita balik. Jadi B1 di sini kita sambung ke sini.
Nah, ketika ini kemasukan setrum, ini yang bekerja, yang sini tidak bekerja. Dan ketika skakel min plusnya kita jalankan kontaktor yang ini, maka yang jalan yang sini tidak jalan. Nah, ini fungsi dari kontaktor sendiri. Jadi tegangan besar ini akan tetap utuh langsung ke dinamonya. Jadi percikan api tidak ada karena ini menggunakan kontaktor. Beda dengan kita menggunakan skakel yang seperti ini. Nah, itu bedanya di situ. Tapi masih tetap membutuhkan ini. Kita butuhkan fungsinya untuk baliknya ini, karena ini butuh strum langsung dari listrik juga. Ada strum 2 min plusnya. Yang sini juga begitu. Dua kabel ini 4, kontaktor 1, kontaktor 2. Ini 4 kabel masuk ke skakel ini. Nah, itu cara merubah mesin bubut ya, mesin bubut dari 3 pas menjadi 1 pas biar awet. Kita kasih kontaktor seperti ini. Oke, ini kalau NO-nya negatif, opennya digunakan jadi 4 ya. Kalau yang tadi di 3 ini 4, NO-nya diikutkan juga 1, 2, 3, 4. Yang terpenting adalah balik antara gulungan listriknya itu A1. Ini berubah di sini yang awalnya plus, di sini jadi ikut min ya. Jadi inilah, ini balik ini. Tinggal ini saja intinya di situ. Jadi antara A1 A2 yang awalnya di kontaktor A1 ini plus, kemudian balikannya kontaktor yang kedua itu ikut min ya. Jadi sambung antara ini 4 ini 4, NO-nya di sini ini sambung jadi 1, yang ini juga disambung jadi 1. Nah, jadi balik ininya gulungan yang untuk listrik ini. Ini kalau yang NO-nya dipakai. Tapi kalau yang enggak dipakai bisa saja 3 tadi, tapi ya harus disambung-sambung tadi, lebih ruwet, maksudnya itu sambung-sambungannya. Kalau ini tinggal A1, ini berubah di sini menjadi A2, jadi lari ke sini. Ini jadi ikut yang asalnya plus jadi min di sini nih ya, plusnya ini jadi di sini jadi min, ikut min ini. Itu kalau yang NO-nya diikutkan. Nah, itu proses penyambungan kontaktor. Nah, ini teknisi handal, penampilan biasa tapi otak luar biasa. Ya. Nah, pas, jangan sampai keliru. Nah, ini ya bagi teman-teman yang nggak usaha bubut. Jadi kalau beli bubut otomatis kalau di daerah sini ini masih harus pakai single pas semua ya. Jadi tidak pakai 3 pas. Jadi menggunakan kapasitor. Ini dinamo baru. Oke, jadi untuk lebih mudah kita pakai NO-nya, kita pakai juga jadi soket 4 ya. Kita jumper itu kabel kecil untuk skakel dan kontaktornya. Nah, itu kita pakai 4. Ya, dan inilah sudah selesai disambung. Silahkan diamati, diteliti lagi dengan betul ya, jangan sampai keliru itu ya. Coba diamati lagi, itu pakai 4 konek ya, NO-nya ikut juga. Oke, penyambungan sudah selesai, tinggal pengecekan ulang ya, barangkali ada yang keliru. Dan sama pemilik bubutnya itu adalah Bapak Tomo. Nah, itu pemohonnya. Jadi dia punya mesin bubut tapi minta dirubah dari 3 pas menjadi 1 pas. Nah, berusaha untuk sharing ilmu, belajar bersama-sama. Tinggal tes ya. Ini coba lihat, ini kontaktornya. Ini masih ada instalasinya ya, hati-hati. Pastikan pakai connect ya, biar terkadang ini terbakar. Kenapa? Karena ini kurang kenceng nih bautnya. Nah, pastikan semuanya dalam posisi kenceng, tidak ada yang renduh. Nah, oke. Nah, ini instalasi besar langsung kontaktor. Kalau yang ini hanya sekitar skakel saja. Bisa ini langsung ikut sini, bisa. Cuman kendalanya dikhawatirkan kabelnya nggak mampu. Skala besar, strom besar. Jadinya ini cukup kabel kecil-kecil cukup untuk mengangkat skakel yang ini, kontaktor ini. Nah, kalau yang ini langsung pakai kabel besar ya, biar kuat. Nah, seperti ini. Nah, ini terus kemudian skakelnya sini. Ketika min plus ini kita ikutkan ke sini, selepas
skakel, terkadang ininya yang kalah karena percikannya tetap besar ya, karena tegangannya tetap tinggi, percikannya tetap besar. Kalau seperti ini kita ibukan sebelum skakel, ini langsung ke sini, ini daya percikan apinya di sini berkurang karena tumpuan setrumnya ini langsung ya, ini yang kabel instalasi besar ini langsung ke sini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ini dinamonya ya. Ini one pass ya, satu pas ya. Ini kita coba. Ini skakelnya, ini kontaktornya. Ketika kita nyalakan di sini, kontaktor yang sini menyala. Ya, putarnya di sini. Oke, kita matikan. Ya, posisi mati. Nah, putarnya di sini. Kita arah jarum jam. Balik. Nah, kita lihat di sini. Yang ini yang nyala. Nah, kontaktor yang ini yang nyala. Oke, seperti ini. Oke. Jadi percikan api yang ada di sini nggak begitu besar. Oke, dan ini akhirnya sudah berhasil, sudah selesai. Ini untuk Jinamo single pass ya, jadi one pass ya. Nah, untuk yang 3 pas ya, nanti suatu saat kita bahas juga ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan hanya di Han Elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum.